bahwa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi bukan di kurun kedua, ketiga dan seterusnya, tapi Nabi sendiri. Ini ulama-ulama kita yang beristimbat atau istiqra. Nah, ini pahami baik-baik. Jadi kalau orang yang anti Maulid itu boleh istiqra, lah ulama-ulama kita kok nggak boleh istiqra? Dari mana? Satu hadis sahih yang insya Allah setiap ustadz, kiai tahu hadis ini hadis sahih, yaitu tentang puasa Senin. Ketika Nabi ditanya, Su'ila Rasulullah SAW an siyam yaumil itsnain. Suatu ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, beliau menjawab, ada beberapa riwayat, ada beberapa redaksi. Yang pertama, dzaka yaumun wuridtu fihi. Riwayat yang lain, fihi wuridtu. Bahkan dari riwayat Muslim. Kata Nabi, mengapa aku puasa di hari Senin? Karena itulah hari kelahiranku. Dalam riwayat yang lain, karena pada hari itulah aku dilahirkan. Diambil kesimpulan oleh ulama, oh berarti Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa, dengan ibadah. Nah ibadah itu banyak, bukan hanya dengan puasa, bisa dengan zikir, dengan salawat. Ya, dengan yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ini yang pertama. Adapun Al-Malik Al-Muzaffar Al-Kukburi itu di abad kelima Pak. Beliau lahirnya 450 sekian. Itu yang pertama kali memperingati secara besar-besaran, menyembelih sekian ribu kambing, sekian. Itu Al-Malik Al-Muzaffar yang memperingati besar-besaran. Lah apakah ada di zaman sahabat hadis yang dijadikan pijakan oleh ulama bahwa mereka juga sama mirip seperti sekarang, atau yang dilakukan sekarang mirip dengan lakukan sahabat, datang ke masjid, berkumpul, kemudian berzikir di situ. Zikir itu apa sih? Afdhalul dzikri ba'dal Quran la ilaha illallah. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, kemudian la ilaha illallah. Bahkan Nabi dalam hadis sahih, afdhalu ma qultu ana min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Itu pun kata ulama setelah Al-Quran. Yang utama pertama Quran. Nah sekarang lihat Maulid sekarang, baca Quran, ayat-ayat Al-Quran sudah jelas. Kemudian zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebelum mahalul qiyam kan itu dulu, ya dibaca subhanallah subhanallah dan seterusnya. Kemudian salawat atas Nabi, kemudian madah, sanjungan atas Nabi, dan membaca kisah sirah nabawiyah hanya berbahasa Arab dengan nazom lagi. Itu tidak semua orang paham. Ustadz kiai aja kalau nggak neliti makna per makna itu bisa menikmati lagunya saja. Masya Allah. Lah kemudian setelah itu apa? Dibacakan doa. Yang jelas sholawat, tasbih, zikir dan seterusnya. Kemudian ada tausiah, nasihat agama, ceramah yang isinya umumnya menjelaskan tentang akhlak Nabi, perjalanan hidup Nabi atau sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Bayangkan. Kemudian kita di situ bergembira, senang. Memperingati Maulid Nabi itu bergembira, senang. Karena ulama begitu, ini dalam rangka meluapkan kesenangan kita, mengekspresikan kebahagiaan dan kesenangan kita. Ini harus dipahami. Jangan ketika ditanya, ngapain kamu maulid? Tahu ikut-ikutan aja, yang lain maulid, ya itu yang diserang nanti. Kemudian ulama menganjurkan dalam mengekspresikan rasa syukur kita juga atas diutusnya Kanjeng Nabi. Kemudian setelah ceramah ada doa dan ada sedekah. Coba kira-kira yang semuanya ini dilarang nggak oleh agama? Dari mulai kita kumpul di masjid, berzikir, baca Al-Quran, baca tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, kemudian berdoa, kemudian ada ceramah agama tentang akhlak Nabi, tentang sirah nabawiyah. Ditutup dengan doa lagi, kemudian ada sedekah di situ. Dalil-dalilnya banyak dari Al-Quran. Ulama istiqra, ulama mengambil istimbat. Ini kalau mereka ada istiqra, kita nggak boleh katanya. Ulama-ulama kita, bukan kita siapa?
Perhatikan baik-baik. Yang memerintahkan kita gembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad, Allah. Lihat surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, kata Allah Muhammad, bi fadlillah, atas karunia Allah, dengan karunia Allah. Apa tafsir karunia Allah dalam tafsir Ad-Durrul Mansur lil Imam As-Suyuti rahimahullah taala rahmatul abrar, dikatakan al-ilmu wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Imam Suyuti menafsirkan naqilan an Ibnu Abbas, dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa rahmah di situ ayat Muhammadin SAW. Artinya katakan Muhammad, dengan karunia ilmu yang Allah anugerahkan dan dengan diutusnya Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, fabidzalika falyafrahu, hendaklah orang-orang beriman bergembira. Lihat, yang memerintahkan gembira siapa? Allah. Yang pertama, dalil gembira atas lahir Muhammad, Nabi Muhammad. Yang kedua, apa lagi? Baca sholawat, jelas perintah Allah. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 58 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersolatlah kalian. Karena Allah menjelaskan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Maka ketika seorang guru kami ditanya, ada yang nanya tuh, Syekh Sayyid, Allah lagi ngapain sekarang? Dengan cepat dijawab, Allah sedang bersolat atas Nabi. Bayangkan Pak. Karena di situ pakai ilmu mudhari, yufidul istimrar. Fil mudhari itu mengalap faidah atau memberikan faidah kontinuitas, berkesinambungan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, senantiasa terus bersolat atas Nabi. Tuh, ajib jawabannya. Allah, kemudian Allah perintahkan, hai orang beriman, ini yang aku iman, bersolatlah kalian kepada Nabi. Nah, dan bertaslimah dengan sebanyak-banyaknya. Salawat. Kemudian sekarang zikir, dalam Al-Quran berapa ayat itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, dan mereka-mereka yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim, dan maupun dalam keadaan berbaring mereka. Tuh bayangkan. Fadhkurullaha yadhkurkum, berzikirlah kalian kepada Allah, Allah pasti akan berzikir kepada kamu, akan ingat kepada kamu, akan menyebut kamu. Bayangkan. Dalam hadis banyak. Bab berzikir, wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila, dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak baik pagi maupun petang, dan bertasbihlah kepadanya. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian baik pagi maupun petang. Perintah Allah. Kemudian kita mensyukuri dia utusnya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad anugerah terbesar. Jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dalam surah Al-Baqarah. Lihat, sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang sangat besar kepada orang beriman tatkala Allah mengutus seorang rasulnya dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membacakan ayat-ayatnya dan mengajarkan Al-Qur'annya. Demikian mengajarkan juga sunnahnya. Jadi kita tahu hidayah, tahu iman Islam itu dari Kanjeng Nabi melalui guru-guru kita. Bahkan nikmat terbesar di atas nikmat iman Islam, karena kita tahu iman Islam itu karena diutusnya Rasulullah. Nah ini. Kemudian sedekah. Ayat, hadis, sedekah nggak usah dibahas lagi. Nuntut ilmu, mempelajari ilmu agama nggak usah dibahas lagi. Bahkan bagaimana mempelajari sirah nabawiyah, kita tahu kan Allah menjelaskan dalam Al-Quran juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi suri tauladan yang sangat baik. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman, yang mengharapkan apa? Kebahagiaan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Kemudian apalagi? Coba ingat baik-baik itu. Ayatnya mana lagi? Dalam surat Hud ayat 120 jelas tuh. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak." Semua kisah-kisah para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad. Untuk apa katanya? Agar supaya kami bisa menenteramkan hatimu.
Man nuthabbitu bihi fuadak, agar kami menenteramkan hatimu Muhammad, meneguhkan hatimu Muhammad. Jadi kisah Nabi dari Nabi Adam terus sampai Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dari mulai surat yang pertama surat yang kedua Al-Baqarah sudah dijelaskan kisah berapa Nabi itu, Nabi Adamnya, Nabi Musanya, Masya Allah. Dan lain sebagainya Nabi-Nabi itu. Ternyata kata Allah untuk meneguhkan hatimu. Kalau Nabi saja yang sudah diteguhkan dengan kisah-kisah para Nabi, apalagi kita sangat butuh peneguhan itu. Nih, dalil-dalil kalau mau jujur-jujuran. Ini masih suka rame-rame, makanya santri hati-hati waspada. Ya. Kemudian apa lagi? Salawat tadi sudah jelas. Sedekah sudah jelas. Zikir diperintahkan. Sedekah iya. Kemudian nuntut ilmu, dengar nasihat tentang surah Nabawiyah jelas ada ayatnya. Lalu dihimpunkan dalam satu tempat, di tempat yang sama sekaligus. Masa tidak boleh? Pertanyaannya, tadi sudah dengar Nabi memperingati kelahirannya dengan puasa. Apakah ada sahabat, ini salafus saleh, yang pernah kumpul-kumpul melakukan ini, walaupun tidak sepenuhnya persis sama seperti ini? Ada riwayat Imam Nasai yang sering kalau peringatan Maulid Nabi, saya diundang di luar di mana selalu insya Allah disampaikan hadis ini. Untuk mempermantap itu, untuk memantapkan. Hadisnya sahih disepakati oleh ulama. Apa hadisnya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri yang makamnya di Baqi itu, di pojok. Apa kata beliau? Beliau berkata, Muawiyah berkata. Ini dua-duanya sahabat Nabi ini. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah keluar ila halqatin ashabihi. Keluar dari rumah beliau langsung masjid. Beliau mendapatkan para sahabat sedang kumpul di situ, sedang kumpul-kumpul di masjid. Masjid Nabawi sekarang, dulu kecil. Faqala, lalu Nabi bertanya, ma ajlasakum, kalau bahasa kita, kalian ngapain di sini? Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Mengapa Nabi bertanya? Karena pada saat itu bukan waktu sholat, bukan menjelang waktu sholat, waktu biasa. Kalau di waktu sholat atau menjelang waktu sholat, Nabi nggak akan bertanya, sudah mafhum. Mereka menunggu waktu sholat. Ini waktu-waktu biasa. Ya kayak begini, bukan waktu sholat. Bukan maksud mendekat waktu sholat yang fardu, yang 5 waktu. Maka Nabi bertanya, apa yang buat kalian kumpul duduk-duduk di sini? Qalu, mereka menjawab, nad'ullaha, kami sedang berdoa kepada Allah ya Rasulullah. Kalau kami berarti banyakan. Ahli supah saja 70-an di situ. Wa nahmadu, dan sedang bertahmid kepada Allah. Jadi sedang berzikir, memuji Allah Azza wa Jalla. Ala ma hadana lidinihi, atas anugerah yang telah Dia berikan kepada kami berupa hidayah agama. Sehingga kami memeluk Islam. Wa ala ma manna alaina bika. Wa ala ma manna alaina bika, dan mensyukuri atas anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kami, yaitu diutusnya Engkau kepada kami. Kalau terjemah terlek, atas anugerah yang Allah berikan kepada kami melalui Engkau ya Allah. Artinya kami mensyukuri diutusnya Engkau kepada kami ya Rasulullah. Bayangkan. Jadi kami mensyukuri hidayah Islam dan mensyukuri Engkau yang menjadi asbab kami masuk Islam, diutusnya Engkau. Bayangkan, mensyukuri diutusnya Engkau. Ini para sahabat. Lalu Nabi bertanya lagi, qala Allahumma ajlasakum illa dzalik, kalian berani enggak bersumpah demi Allah bahwa tidak ada yang menyebabkan kalian duduk saat ini kecuali untuk itu? Qalu, mereka menjawab, Allahumma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak ada yang membuat kami duduk-duduk saat ini kecuali untuk itu. Untuk berdoa dan bersyukur atas anugerah Islam, nikmat hidayah Islam dan diutusnya Engkau kepada kami. Apa kata Nabi? Qala amma inni lam astakhliqum tuhmatan lakum. Sebetulnya kata Nabi, aku minta kalian bersumpah itu bukan berarti aku curiga kepada kalian, aku menuduh sesuatu kepada kalian, enggak, kata Nabi. Walakin, ini akan tapi atani Jibrilu alaihi salam. Baru saja di dalam rumah beliau
Sebelum keluar kata Nabi, Jibril datang kepadaku. Bayangkan. Fa akhbarani wa akhbarani, lalu dia memberitahukan kepadaku bi annallaha yubahi bikumul malaikata, bahwa Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Rawahun Nasai, hadis riwayat Imam Nasai. Sekarang siapa yang mau menolak coba? Yang mau bayangkan, kalau nanya sahabat, kalau Nabi pernah. Sahabat melakukan ini, kumpul-kumpul mensyukuri. Lah kita pun begitu, ulama menganjurkan kan begitu. Makanya begitu ada pertama kali dulu, lihat riwayat ada enggak yang mengingkari? Ada enggak yang membid'ahkan dulu pertama kali diadakan oleh Al-Malik Al-Mudzaffar? Jumhur saat itu mayoritas. Enggak ada, muncul yang membid'ahkan itu setelah abad kesekian, abad ke-7. Abad kesini. Yang mukhalif maksudnya itu. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah sendiri yang hidup di abad ke-7 tuh masih belum lama dari situ. Beliau mengatakan Maulid itu bisa mendapatkan pahala kalau tujuannya untuk menyaingi perkumpulannya hari rayanya Nasrani. Bayangkan, tujuan untuk menyaingi. Bahkan perkataan beliau dalam Iqtidai Surat, masih dalam kitab yang sama Iqtidai Suratul Mustaqim, dalam juz 2-nya, apa kata beliau? Fata'zimul maulidi wattikhaduhu musiban qad yab'anhu ba'dun nas. Adapun mengagungkan Nabi, mengagungkan peringatan Maulid Nabi. Saya ulangi, adapun mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya musiman, setahun sekali dalam musim bulan Rabiul Awal begitu. Qad yab'alu ba'dun nas, diadakan oleh sebagian manusia kata beliau. Dia kata beliau nih, dia waktu itu abad ke-7 diadakan oleh sebagian. Fayakun lahu ajrun azim. Ini simak garis bawah ini. Fayakun lahu ajrun azim. Maka bagi mereka pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Ini Syekh Ibnu Taimiyah loh. Fatawinya saya punya dan ada sampai sekarang. Tahun 93 saya beli itu. 30 sekian jilid. Bayangkan. Dalam kitab Iqtidai Suratul Mustaqimnya saya punya juga. Jadi fatawinya nanti ada dalam fatawi. Sampai mengatakan begitu. Fayakun lahu ajrun azim. Maka baginya pahala yang sangat besar. Mengapa kata? Li husni qasdihi. Nah ini Pak. Wa ta'zimihi li Rasulillah SAW. Karena niatnya yang baik, tujuannya yang baik. Ya kan kita semua tujuan apa coba kalau bukan kebaikan? Masa ada datang ke maulid, memperingati maulid untuk malak orang, untuk maling, untuk misalnya menipu, untuk membunuh, untuk apa nauzubillah min dzalik. Enggak ada. Karena tujuan yang baik dan karena mengagungkannya terhadap Nabi SAW. Karena mereka mengagungkan Nabi SAW, maka pahala yang sangat besar. Begitu. Kalaupun nanti ada kritikan yang sebagainya, itu kalau di dalam maulid ada begini, itu mah semuanya juga sepakat. Misal laki perempuan bukan mahram campur, ada terjadi ikhtilat dan lain sebagainya, itu jelas ulama kita dari dulu. Nah ini ya untuk memantapkan ini, simak baik-baik. Jadi apalagi coba? Semua ada. Jadi adapun ikhtilat memang dari abad kesekian ada, tapi awal-awal muncul belum ada tuh komen. Sepakat ulama. Nah yang membolehkan siapa saja, yang fatwa-fatwa yang sampai saat ini didengar, sampai saat ini kitab-kitab jadi rujukan ulama dunia, bahkan termasuk oleh yang anti maulid pun dipakai kitabnya. Siapa diantaranya? Abu Syamah, Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau hafal 300.000 hadis, Imam As-Suyuti yang hafal 200.000 hadis, Imam An-Nawawi, bayangkan Imam Nawawi yang 100.000 hadis lebih, yang mensyarahi Sahih Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi Sahih Bukhari. Dan ulama-ulama kibar lainnya banyak. Imam As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Masya Allah. Kibar ulama sudah. Nah berarti ada ulama-ulama yang menyetujui. Dan memang ini membolehkan. Kenapa? Karena banyak hujahnya, istiqra'nya. Dari ayat-ayat tadi, dari hadis-hadis yang lain. Kemudian tentang mengekspresikan kecintaan kepada Nabi. Nah maka sekarang begini, kalau ada misalnya kekeh nggak mau, jangan maksa, karena dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, qala Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, idza ra'aitar rajula, apabila kamu melihat seseorang ya'malul amala, mengerjakan suatu aktivitas, suatu amalan. Nih, simak baik-baik. Qad ukhtulifa fihi, di mana amalan tersebut diikhtilafkan oleh ulama. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan,
Bahkan yang membolehkan maulid ini mayoritas, Pak. Di antara ulama-ulama salaf yang dalam artian 5-6 abad yang lalu itu, yang abad ke-7, abad ke-8 itu, abad ke-5 bahkan, dari abad ke-5 itu, ya, dari abad ke-5 saja sudah. Karena Al-Malik Mudzaffar mengadakan besar-besar abad ke-5 tuh. Coba lihat, hitung, mayoritas membolehkan. Dan itu bukan ulama-ulama biasa yang hafal 300.000 hadis. Lah yang melarang hafalnya, hadisnya kurang dari itu. Benar, serius. Coba. Nah sekarang mayoritas lagi. Padahal kita disuruh mengikuti yang mayoritas. Jadi kalaupun nggak mau, oke. Tapi pegang perkataan Imam Sufyan Tsauri. Apa kata beliau? Tadi, apabila engkau melihat seseorang mengerjakan suatu amalan, yang mana amalan itu diperselisihkan oleh ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, maka apa kata beliau? Nah, watara ghairahu, sementara kamu sendiri berpendapat selain dari yang diamalkan, dia mengamalkan sementara kamu nggak mau mengamalkan, artinya berselisih nih, kamu berselisih tidak sependapat. Fala tanhahu, kata beliau, kata Imam Sufyan Tsauri, maka jangan kau cegah dia. Karena itu masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah, sudah, jangan kau cegah. Ini beliau tuh, Imam Sufyan Tsauri, ulama tabi'in, Pak. Bayangkan. Ya, jadi ulama-ulama salaf seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya, majmu' fatawinya nih, yang tadi 30 sekian jilid, dalam cakap lama, saya 93 beli itu. Dalam jilid 24-nya. Apa kata dia? Laukana kullama ikhtalafa muslimani. Andaikan setiap ada yang berbeda pendapat di antara dua muslim, fi syai'in, pada suatu masalah, tahajaro, harus selalu berantem, debat sampai ribut gitu, berkelahi, wah urusan itu, ngoko ini. Kayak sekarang nih, tiap mau menjelang maulid, di-share, diceramah, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal dari dulu mayoritas membolehkan. Kalau bukan cari penyakit apa coba kira-kira? Ya. Padahal dia paham ini masalah khilafiyah. Mana khilafiyah? Kalau ulama banyak yang membolehkan. Ulama-ulama kaliber Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Suyuti. Kalau ulama-ulama biasa, mungkin di akhir zaman yang hafal hadis cuma 10, cuma sekian gitu. Artinya ulama jadi diangkat ulama oleh orang awam, masih oke lah mungkin ya, bisa diterima. Ini ulama sekali beritu, Masya Allah. Mestinya kan tasamuh, dulu juga begitu perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Ahmad, dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Bahkan ketika terjadi debat antara Abu Hanifah dengan Imam Malik, setelah selesai ditanya dua-duanya, datang ke Imam Malik, gimana tadi mengenai itu Abu Hanifah? Jawabannya apa? Saya belum pernah menemukan orang sehebat beliau. Gitu Pak. Urang ge mendengar resang cenah ke debat. Gitu Pak. Datang lagi ke Imam Abu Hanifah, lihat dalam kitab-kitab, Masya Allah, manaqib beliau. Gimana tadi waktu debat dengan Malik? Saya baru menemukan orang yang begitu hebat berdalilnya, begitu cepat mengemukakan dalilnya. Kata Imam Abu Hanifah, saya juga sampai grogi kalau bahasa sekarang. Jadi itu ayat kieu, ya, ilmu di jero kantong tuh. Enggak ada, Pak. Lah, eta. Enggak ada, Pak, ulama dulu itu begitu saling angkat. Sekarang apa? Belum ketemu, belum debat udah difitnah duluan. Jangan dengarkan, jangan duduk sama dia, syubhat itu mah. Udah suudzon duluan. Orang yang lagi ngaji pun jadi enggak ngaji. Gara-gara dilarang. Ada bahasa tong itu, tong iya, bahkan disebut nama gurunya. Aduh, ini parah kalau sekarang. Memang akhir zaman akan begitu. Tapi kita ada pedoman, ikut yang mayoritas. Apa kata dia, kata Syekh Ibnu Taimiyah? Kalau dalam setiap permasalahan yang di mana dua muslim berbeda pendapat lalu harus berantem begitu, harus saling bermusuhan, lam yabqa bainal muslimin, maka tidak akan tersisa di antara orang muslim ini ismatun wala ukhuwatun. Tidak akan ada lagi itu namanya persatuan dan persaudaraan sesama Islam itu. Pecah. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Orang anti-Islam, komunis, orang kafirun, zolimun, munafikun. Makanya nih siapa nih yang mendorong-dorong ini? Jangan begitu. Mestinya kan, oh antum dalilnya ini, oke.
Adakah Nabi melakukan? Ini dalilnya. Apa dari mana? Ini pemahaman para ulama istiqra. Oh, saya nggak melakukan. Kenapa Anda melakukan? Saya punya dalil ini. Ya sudah, Anda kalau memang meyakini itu ya sudah. Kenapa mesti melarang yang punya dalil juga? Maksa harus begini dan seterusnya. Padahal tadi kata Imam Sufyan Tsauri, fala tanhahu. Kalau itu masalah khilafiyah jangan. Jangan dilarang, jangan dicegah. Dibalikin lagi oleh kita. Lah Anda, imam Anda mengemukakan ini. Contoh misalnya, mempegang tauhid kepada tiga. Kemudian juga menerima tiap malam 27 Ramadan ada doa khatmil Quran. Jawabannya apa? Itu istiqra. Jawaban istiqra. Hasil kajian ulama, oh ini dalilnya, oh ini. Kok bisa gitu jawabannya begitu gitu. Lah kalau dia istiqra kenapa? Ini ulama kita juga istiqra. Kalau memang nggak mau menerima dalil-dalil itu, minimal dari istiqra gitu. Aneh bin ajaib gitu. Atau ajaib bin aneh gitu. Nah inilah ikhwah. Jadi kita makanya harus mantap begitu ya. Jangan mudah digoyahkan. Ulama kita insya Allah sudah dengan segala keilmuannya dulu ya membolehkan itu. Hanya tentu dalam batasan. Jangan sampai ada kemungkaran di situ. Kemungkaran pun yang memang sudah disepakati. Sudah bukan ikhtilaf lagi. Kalau ada rebana, ulama-ulama kita, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami membolehkan nepak rebana. Dalilnya dalam Zawajir ada, dalam Fatawinya ada. Ulama kita mazhab Syafi'i ada. Apa alat-alat yang diikhtilafkan, bahkan yang dilarang oleh ulama-ulama kita? Oh ini. Begitu. Jadi ditelusuri dengan tabayun. Ini pakai ini, ada nggak dalilnya? Oh ini ternyata adalah sudah. Ya, misalkan dalam sama madhab saja kita. Nah itu ya, ini juga karena berkaitan sekarang maulid. Ada yang bertanya, emang yang membagi bid'ah siapa? Sampai dua itu. Itu kan ulama sekarang katanya. Loh, ulama sekarang. Yang membagi bid'ah dua, bid'ah hasanah, bid'ah madmumah itu, bid'ah qabihah, Imam Syafi'i. Ulama yang hidup abad kedua, Mujaddid fil qarni tsani. Dengan perkataan yang sangat terkenal, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi dua kata beliau. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, yang baik, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i, jangan salah. Yang lahir 150 Hijriah, wafatnya 204. Disepakati ulama Mujaddid kurun kedua. Asli salafus sholih. Ya, ulama tabi'in. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Segala bid'ah yang selaras dengan as-sunnah maka itulah bid'ah terpuji. Wa ma khalafa sunnata, dan bid'ah yang bertentangan dengan as-sunnah fahuwa madmumun, maka itu adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah, bid'ah tercela. Makanya Imam An-Nawawi Al-Hafidz yang mensyarah Sahih Muslim, beliau juga dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, ya Tahdzibul Asma' wal Lughat, dengan tegas ketika sampai bab al-bid'ah menjelaskan al-bid'ah fahiya munqasamatun ila hasanatin wa qabihatin, dengan tegas tuh. Maka bid'ah terbagi dua kata beliau, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Loh, pusatnya di mana? Apa sahabat Ali yang bagi? Lah kan Sayyidina Umar bin Khattab. Runut lagi Sayyidina Umar bin Khattab pada saat sholat tarawih. Beliau dengan mengumpulkan dan terus akhirnya apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhi. Semua ulama tahu. Dalilnya sama, cuma pemahaman yang berbeda, itu aja sebetulnya. Inilah paling indahnya bid'ah kata beliau. Lah, apakah hadis Nabi yang mengatakan itu? Ada juga ulama sudah menarik lagi. Mana? Sahih Muslim. Dalam syarahnya kalau sampai jadi 3, kita baru sampai kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah teh sasar. Wa kullu bid'atin finnar, wa kullu bid'atin finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Lanjutkan di jilid 5 ketemunya. Apa itu? Man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun min amila biha min ghairi an kusam ujrim syai'. Barang siapa yang memulai tradisi baik, ya tradisi baik nih, lalu kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka baginya pahala, tuh dapat pahala tuh yang mulai tradisi baru itu yang baik, dan dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti setelahnya dengan tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun.
Kata Imam Nawawi, lagi-lagi Imam Nawawi yang hafal 100.000 hadis lebih, yang syarih Sahih Muslim, wa fihi takhsisu qouli alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Hadis inilah, artinya dalam hadis inilah terdapat pembatasan jangkauan hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi kullu bid'atin dhalalah dalam syarah Sahih Muslim disebutkan dibatasi jangkauannya oleh hadis itu. Tidak semua bid'ah itu sesat. Buktinya di Masjidil Haram malam 27 ngadakan apa? Doa khotmil Quran. Nabi enggak pernah ngajarin, sahabat enggak pernah nyontoin, tabi'in juga tidak, tabi'in juga tidak. Tapi kenapa ada? Bahkan ditentukan 30 juz satu bulan, per malam harus 1 juz. Nabi enggak pernah nyontoin. Nabi mah boro-boro sampai 30 juz di masjid. Wong sholat ke masjid cuma 3 malam. Selebihnya dilanjutkan oleh para sahabat. Nah sekarang dari zaman siapa ditentukan di Masjidil Haram harus 30 juz. Malam 27 harus ada doa khatmil Quran. Ada doa khatmil Quran sampai sekarang tidak pernah dilarang. Menentukan waktu besok puasa atau besok Idul Fitri pakai meriam Semua yang pernah belajar dan tinggal di sana tahu itu. Beduk bid'ah, aneh nggak coba? Nggak logik sebetulnya. Kalau yang ngerti itu jujur-jujuran ya, hati nurani yang bicara. Saya dengar itu beduk bid'ah karena itu syiar ini. Kenapa Miriam nggak dibid'ahkan di Mekah? Miriam itu besok mau puasa itu malamnya maghrib itu karena ru'yatul hilal, begitu kelihatan langsung itu sudah tahu besok jadi puasa atau besok lebaran begitu. Pakai Miriam itu, soal pakai perang tening dari atas gunung kedengaran kemana-mana banyak. Nah inilah ikhwah, jadi sedikit karena santri banyak, kami tadinya nggak ada pembahasan sepanjang ini karena mau hikam dengan Riyadhus Shalihin. Tadi aja pas masuk, ingat ini sudah masuk Maulid. Nah, kebetulan kemarin ada yang mempertanyakan itu, apakah ada apakah Nabi pernah melakukan? Kalau bicara Nabi melakukan atau tidak, banyak perkara di Haram aja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang banyak tidak dilakukan. Nah contoh di Mekah asli di Saudi maaf, ada sepekan bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama dari kalangan ulama itu nggak ada komen karena memahami bid'ah ada 2. Nah, jadi mereka anti Maulid tapi juga memperingati apa? Syekh yang wafat di sana mufti. Ada sepekan bersama Syekh ini, bersepekan bersama Syekh ini sampai nangis-nangis mendengar kisahnya tentang beliau. Kalau manusia biasa, ulama sampai menangis, masa Kanjeng Nabi nggak boleh? Logikanya kan, kita logika itu. Jadi ini, ikhwah hati-hati di akhir zaman, termasuk yang mengingkari adanya zuriyah Nabi. Ada jelas di video itu, apa di YouTube itu. Nggak ada, itu bohong kata zuriyah Nabi. Nah makanya kami selalu, kenapa menjelang sebelum Muharram dijelaskan. Zuriyah Nabi ada, dan siapa? Nabi yang mengatakan, semua nasab akan terputus kecuali nasabku. Bayangkan. Dan yang paling pokok titik terang hati-hati bahwa yang akan menjadi Imam Mahdi nanti dari keturunan Nabi. Jelas hadisnya sahih. Muhammad bin Abdullah itu adalah habaib dari zuriyah Nabi. Dan siapa yang mengingkari dia, tidak menerima dia, berarti ikut siapa? Pasukan Dajjal itu asli. Nanti yang tidak ikut dia, malah anti dia, berarti na'udzubillah. Kalaupun tidak Dajjal termasuk yang jangan-jangan kelompok yang menyerang nanti. Karena nanti ada yang nyinyir. Tidak terima Imam Mahdi diutus itu. Enggak terima, diserang tuh, nyerang. Tapi sampai perbatasan antara Mekah Madinah dikhosap oleh bumi. Hadisnya sahih. Ditelan bumi itu masukan, tidak ada kecuali 1 orang yang tersisa. Hati-hati itu ya. Jadi, dan memang jarang hadis sahih Muslim itu yang menunjukkan bahwa peganglah, aku tinggalkan 2 pusaka setelah aku di belakangku ini. Aku tinggal 2 pusaka. Siapapun yang berpegang teguh padanya kalian tidak akan terlepas. Dalam Sahih Muslim salah satu hadisnya apa? Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan anak keturunanku kata Nabi. Ini yang harus coba dilihat, diperhatikan. Jadi bukan hanya kitab Allah sunnah Rasuli, satu kitab Allah sunnah Rasuli, Alkitab dan Sunnah, satu lagi itu. Artinya 3-3-nya nih bagi ahlu sunnah wal jamaah harusnya begitu. Makanya nanti kita pahami sejarah. Dulu itu ada yang anti sahabat tapi cinta kepada ahlul bait, itulah Syiah namanya. Salah juga dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah semua.
Sebaliknya, ada yang cinta sahabat tapi nyinyir terhadap Ahlul Bait. Bahkan sampai mengatakan, oh, nauzubillah, sampai dibunuh Imam Ali kan. Khawarij namanya itu, atau Nawasib. Dua-duanya itu kata Imam Al-Haddad sama dengan kotoran sapi dibelah dua. Ahlus sunnah dua-duanya kita cinta Ahlul Bait, cinta sahabat Nabi. Mau buka kitab manapun ulama sejarah Ahlus sunnah zaman pasti begitu, dan zaman sahabat. Cinta pada Ahlul Bait, cinta pada sahabat, cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Tidak memilah dan memilih. Ini harus disampaikan supaya tidak bingung.